Jadi geng, buat kalian yang pengen magang ke Jepang, ini khusus magang yang swasta, bukan IM Jepang. Kalau aku boleh ngasih saran tentang range harganya, kira-kira sekitar dari angka 30 juta sampai 35 juta, Wak. Jangan sampai di atas angka 35 juta, apalagi udah sampai 50 juta ke atas. Itu akan membebani kalian dan itu menurutku kemahalan. Apalagi itu pakai dana talangan. Itu menurutku berbahaya sekali, Wak. Karena apa? Bayangkan aja, misalnya kalian pakai dana talangan. Jadi biayanya itu kita buat aja 40 juta. Jadi setelah sampai kalian ke Jepang nanti, kalian akan menyicil uang 40 juta itu. Kalau nanti cicilannya dibuat kecil, misalnya 5 juta per bulan, itu kalian akan memakan 8 bulan untuk menyicil itu semua. Iya, kalau gaji kalian di atas 10 mang atau 10 juta ke atas. Kalau enggak, gimana? Itu nggak bisa dipastikan nanti ketika sampai di Jepang. Bayangkan aja, minimalnya gaji kalian itu harus 10 juta. Jadi kalau kalian nyicil 5 juta, jadi sisanya 5 juta kan? Nah, menurutku di zaman saat ini, tahun 2024, biaya hidup di Jepang itu kisaran paling kecil itu, Wak, 3 mang atau 3 juta rupiah sampai 4 mang atau 4 juta rupiah. Itu kalian udah berhemat betul dalam penggunaan uangnya. Kalau biasanya rata-ratanya itu sih, Wak, sekitar 4 mang atau 4 juta sampai 5 mang atau 5 juta rupiah biaya hidup di Jepang saat ini. Jadi bayangkan aja, kalau kalian misalnya agak kesulitan untuk mengontrol uang itu, jadi selama 8 bulan kalian hanya bisa membayar utang dan membiayai hidup kalian. Berarti kalian dengan kata lain gak ada nabung sama sekali, Wak. Dan itu bukan perkara gampang selama 8 bulan, itu cukup lama, Wak. Jadi kalian harus berpikir lagi kalau sampai biaya kalian ke Jepang ini lebih dari 35 juta dan itu memakai dana talangan. Makanya di video ini aku sarankan sama kalian untuk lebih berhati-hati lagi. Range harga terbaik itu adalah sekitar 30 juta sampai 35 juta rupiah. Jadi itu biayanya cukup terkendali lah. Maksudku worth it lah gitu. Nggak terlalu mahal dan nggak terlalu murah. Dan itu tidak termasuk pembuatan paspor kalian, biaya vitamin kalian selama pendidikan di LPK, biaya makan tambahan kalian, dan biaya transportasi kalian jika kalian nggak punya asrama atau kalian pulang pergi dari rumah ke LPK gitu. Biaya ongkos setelah ceritanya, Wak. Dan satu lagi, biaya persiapan kalian untuk ke Jepang, misalnya beli baju baru, celana baru, obat-obatan atau vitamin dan lain sebagainya, Wak, gitu. Itu di luar dari situ. Jadi angka yang aku bilang tadi, 30 juta itu sampai 35 juta itu di luar persiapan yang tadi aku bilang. Dan buat kalian yang sering bertanya di kolom komentar ataupun di DM Instagram, aku nggak bisa jawabnya satu persatu secara detail, tapi di video ini aku ingin jelaskan dan mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan kalian semua. Jadi biaya terbaik itu, Wak, sekitar segitu. Dan kalau bisa, jangan sampai di atas 35 juta. Bayangkan aja, ada yang aku dengar itu sampai, bukan hanya 50 juta, sampai malah 200 juta. Itu 200 juta, mau sampai kapan dia melunasi itu gitu. Satu lagi, Wak, bukan aku membuat kalian tidak semangat, tapi ini realita atau fakta. Gaji yang paling kecil di Jepang itu adalah gaji pemagang. Jadi kalian harus pahami dulu sampai di sini. Iya, kalau gaji itu kalau dibandingkan sama kalau kita bekerja di Indonesia itu cukup besar. Tapi ketika kalian sampai di sini nanti, kalian bekerja, kalian pemagang, ada orang Jepang, ada orang Indonesia, tapi visanya bukan visa magang, visa itu visa Toko Tegino atau visa engineer dan bahkan visa permanen. Itu gaji kalian paling kecil, Wak. Jadi pahami sampai di sini. Nah, buat kalian yang nggak mau dengan hal itu, kalian sebenarnya bisa coba dengan visa Toko Tegino atau visa TG. Dan itu memang belajarnya cukup keras. Karena apa? Persyaratannya itu memang agak lumayan berat daripada magang. Karena Toko Tegino ini syaratnya itu walaupun dia bisa berangkat mandiri, kita bisa tanpa harus ada LPK ya, dan biayanya bisa lebih murah, cuman butuh perjuangan yang cukup ekstra di sini. Karena apa? Syarat untuk Toko Tegino ini yang paling penting itu adalah kita punya sertifikat kemampuan bahasa minimalnya N4 atau setara JFT Basic A2 dan mempunyai SSW sesuai dengan bidang kerja yang kita inginkan. Contohnya Kaigo atau perawat lansia, pertanian, peternakan, pengolahan makanan dan lain sebagainya. Jadi kedua syarat tadi itu memang cukup memberatkan karena kita harus ujian untuk mendapatkan kedua sertifikat tadi. Tapi kalau kalian memang ingin datang ke Jepang dengan biaya murah, itu ada opsi terbaik, Wak, gitu. Jangan hanya serta-merta pengen ke Jepang, bagaimanapun caranya, tapi pengennya mau instan aja gitu. Itu yang buat jadi masalah. Ujung-ujungnya jadi kalian berpikirnya, yang penting kasih duit sebanyak-banyaknya, mau besar biayanya, yang penting sampai ke Jepang. Ujung-ujungnya sampai di Jepang kalian nanti nyesal gitu kan, karena gaji yang kalian pikir itu besar di Indonesia,
sampai di Jepang itu nggak ada apa-apanya, Wak, gitu. Jadi itu yang ingin aku sampaikan sama kalian. Ini nggak ada masalah ya, Wak, ya, antara pemagang sama Toko Tegino. Tinggal kalian pilih aja. Kalau kalian mau lebih enak lagi, Visa Toko Tegino adalah pilihan terbaik. Di samping dia gajinya lebih besar daripada pemagang, dia bisa pindah kerja. Sementara kalau pemagang, ya mentok di situ doang. Nggak bisa pindah kerja, gajinya juga paling kecil gitu. Tapi syaratnya memang lebih gampang, tanpa harus sertifikat bahasa dan tanpa ada SSW. Jadi mungkin ini bisa menjawab pertanyaan kalian semua, Wak. Mudah-mudahan apa yang aku sarankan di video ini bisa kalian cerna dengan baik dan menjadi semangat kalian untuk lebih dapat berpikir waras tentang pilihan kalian sendiri gitu. Oke, Wak, geng, gua Ari, cabut dulu. Ciao.